Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di Renungan Harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Tetap sehat dong pastinya. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati agar kita dapat menerima sabda Tuhan dengan penuh. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang saat ini boleh kami rasakan, untuk nafas kehidupan yang sampai saat ini dapat kami hirup. Seraya kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu baik. Dan saat ini kami hendak menerima berkat-Mu juga melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 80. Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ke 8. Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ke 8. Demikian firman Tuhan. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikan, dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sebagai manusia memiliki cara masing-masing untuk memohon dan meminta kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada juga yang memohon kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan betul-betul menahan nafsu, menahan kedagingan diri, dan lain sebagainya. Itu semua pasti kita lakukan karena kita mempunyai suatu atau sebuah keinginan yang hendak kita capai, sehingga kita betul-betul menekuni, menaati firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan siang dan malam, berpuasa, menahan ego dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang hendak kita tuju, dan maka dari itu kita memiliki caranya masing-masing. Di dalam bacaan kita pun juga sang pemazmur memiliki caranya sendiri untuk berdoa memohon kepada Allah untuk memulihkan setiap umatnya. Dan di sini pemazmur melukiskan penderitaan umatnya pada saat itu dengan memakai bentuk metafora. Yang pertama adalah cucuran air mata yang menggambarkan kesedihan mendalam. Tertera dalam ayat 6. Pada
ayat tersebut ada kata mereka. Kata mereka di sini menunjukkan kepada suku-suku di kerajaan utara yang harus mengalami penghancuran oleh Asyur. Sementara di ayat 7 ada kata kami yang adalah suku Yehuda yang sedang dikepung oleh pasukan Asyur. Metafora kedua adalah pohon anggur. Israel dilambangkan pohon anggur yang Tuhan tanam di tanah perjanjian. Pohon tersebut tumbuh subur, berakar dan memenuhi seluruh negeri tersebut. Dedaunan pohon tersebut digambarkan menaungi gunung-gunung dan pohon-pohon aras. Kesejahteraan dan kelimpahan Israel melampaui batas-batas geografi mereka oleh karena karunia Allah. Namun Allah sendiri yang kemudian menarik perlindungannya dari mereka. Mereka bagaikan kebun anggur yang dirusak oleh sekelompok atau kerumunan binatang liar, diinjak-injak dan ditebangi oleh penjara hutan. Pemazmur menutup bacaan kita pada kali ini dengan sekali lagi memohon pemulihan kepada Allah. Ia pun menyertainya dengan tekad untuk hidup setia kepada Tuhan dan menyaksikan namanya kepada semua orang. Dan pertanyaannya pada saat ini, sudahkah kita menyaksikan karya Allah yang memulihkan bagi orang lain? Ketika kita memohon, meminta kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu, ingatkah kita kepada orang lain? Saat ini kita boleh makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Pernahkah kita berpikir di luar sana masih ada orang yang belum dapat makan, tidur beralaskan kertas, tidur beralaskan terpal, sedangkan kita tidur nyenyak di atas kasur spring bed yang luar biasa empuk dengan kipas, bantal dan guling. Sang pemazmur juga mengajak kita ketika ada sebuah penderitaan, kita harus juga dapat menghayati bersama-sama agar kita dapat merasakan bahwa penderitaan yang kita alami, orang lain juga memiliki penderitaan yang begitu berat, sehingga kita tidak dapat mengatakan penderitaanku lebih berat daripada lain. Setiap orang memiliki penderitaan masing-masing. Tetapi bagaimana cara mengatasi penderitaan tersebut? Percaya pada Tuhan, agar Allah yang senantiasa membukakan jalan kita, sehingga kita tidak hanya sambat atas setiap penderitaan, namun memohon pada Tuhan agar diberikan jalan. Dan inilah yang hendak ditekankan oleh pemazmur. Ketika penderitaan yang orang lain rasakan, bolehlah kita melihat dan menghayati, agar kehidupan kita juga dapat belajar dari penderitaan yang lain dan mensyukuri apa yang saat ini boleh kita rasakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami diingatkan, kami diajarkan agar kehidupan kami ini tetap berlandaskan di dalam nama-Mu. Jika kami mempunyai sebuah penderitaan, kiranya kami tetap memohon kepada-Mu agar Tuhan yang membukakan jalannya. Dengan firman pada hari ini juga Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kita harus juga dapat menghayati penderitaan yang lain, agar kami dapat belajar, kami dapat mensyukuri bahwa kehidupan kami yang saat ini kami rasakan masih juga Engkau berkati. Tuhan, pada hari ini kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menguatkan mereka, sehingga dalam sakit penyakit yang mereka tetap bersyukur, bersuka cita atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami di saat pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberi kami berkat, sehingga kami betul-betul mensyukuri setiap karunia yang Tuhan berikan pada kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi renungan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.